Nah, oke teman-teman, di video kali ini masih banyak pertanyaan lagi. Bang, merpati saya betinanya tidak bertelur. Nah, itu gimana sih? Video-video saya sebelumnya untuk cara mengatasi merpati yang susah bertelur, lama bertelur, cara gimana merpati biar rutin bertelur itu sudah saya bagikan. Cuman di sini mungkin ada yang kurang jelas. Jadi teman-teman bisa ngikutin kalau cara yang tadi nggak berhasil, boleh lakukan cara ini. Jadi di sini saya akan langsung mempraktekkan merpati saya kepada merpati saya. Saya ambil contoh, ini ada si rampok nih. Nih merpatinya ini. Nah, sebetulnya itu sangat mudah teman-teman. Kalau merpati yang lama nggak bertelur, terus macet bertelur, itu bisa teman-teman diumbar lepas bebas bisa. Terus juga usahakan kawinnya itu selalu rutin. Nah, di video saya juga sudah saya bahas semuanya. Nah, di video kali ini saya langsung praktekkan. Bila mana teman-teman punya merpati yang ibaratnya tidak bertelur ya, merpati betinanya. Cuman ini harus digarisbawahi dulu, teman-teman. Jadi di sini saya ada betinaan, yang ini masih piikan, teman-teman. Ini sudah pernah bertelur, cuman telat lagi, terus nanti lancar lagi, terus telat lagi. Jadi bukan berarti tidak bertelur, melainkan telat bertelur. Nah, solusinya gimana sih? Solusi yang paling tepat, nih saya udah sediain yang paling murah teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa pakai terasi saja. Nah, terasi ini bisa dibeli di warung lah, warung-warung terdekat di daerah teman-teman itu pasti banyak sekali yang menjual ini. Harganya juga cukup relatif murah, cuman 500 perak. Jadi 1000 itu dapat 2. Ini buat kalau di daerah saya itu untuk nyambel, buat sambel itu pakainya terasi. Nah, untuk pemberiannya itu bisa teman-teman lakukan pagi sama sore hari. Nih, untuk ini nanti juga saya akan praktekkan. Jadi kalau teman-teman sudah sudah mempraktekkan cara saya yang ini di video yang lalu, tetapi masih saja belum berhasil nih, merpatinya masih tidak bertelur. Wah, ini nggak mujarab nih. Banyak faktor dan banyak kemungkinan juga teman-teman itu kenapa merpatinya tidak bertelur. Bisa jadi dari pejantannya kurang birahi. Nah, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya cara mengatasi merpati yang susah kawin. Nah, bisa banyak faktor. Cuman di sini saya ambil contoh beberapa kasus ya. Ini sama nih. Nah, yang harus teman-teman ketahui itu wajib merpatinya sudah dewasa. Nah, kebetulan ini masih piikan teman-teman. Nah, ini sisa 1. Jadi mungkin memang kalau piikan memang agak lama juga, dari kondisinya juga kurang stabil, hormonnya tuh kurang stabil. Tetapi nggak ada salahnya teman-teman memakai terasi. Nah, untuk penggunaan terasinya itu dibuletin sebesar biji jagung. Lakukan pemberian ke merpatinya itu sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Satu saja cukup, 1 butir masukkan, ces. Nah, itu udah cukup. Nah, terus ini ada grid juga. Grid ini teman-teman bisa beli di toko online. Nah, tokonya bebas ya, toko online apa saja teman-teman yang biasa beli itu silakan teman-teman beli, karena ini banyak sekali. Nah, untuk harganya sendiri ini tergolong murah ya teman-teman. Untuk yang 1 kilo ini harganya itu 20.000, cuman belum termasuk ongkir. Cuman biasanya kalau harganya mahal, ongkirnya murah. Kalau harga ininya murah, ongkirnya pasti mahal. Jatuhnya ini 30.000 kalau beli di online. 30.000 itu udah nyampe di rumah. Teman-teman bisa cek aja di toko marketplace, banyak kok yang jualan ini. Namanya grid. Nah, gridnya mereknya bebas apa saja, tidak mesti sama seperti saya juga bebas. Nah, cuman di sini saya mungkin agak memberikan sedikit materi yang pengalaman pribadi saya. Jadi kalau cara ini kurang efektif, saya lakukan cara ini. Cara ini kurang efektif, jadi lakukan cara ini. Jadi ada beberapa kasus merpati yang memang agak membandel juga, teman-teman. Cuman di sini saya akan membagikan itu cara yang paling sederhana. Jadi ketika teman-teman merpati betinan ini lama bertelur, tidak bertelur, mancet bertelur, bertelurnya tidak teratur lah, yang harus teman-teman lakukan selain memberikan terasi, terus selain memberikan grid, teman-teman wajib nih pertama kali mau terapi nih. Jadi ini ada merpati nih, seumpama merpati, anggap ini merpati saya nih.
dia lama bertelur, bahkan tidak bertelur sama sekali sampai berbulan-bulan nih. Jadi langkah yang harus kalian lakukan yaitu memandikan merpatinya. Jadi wajib. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merangsang juga teman-teman, merangsang reproduksi si merpatinya. Jadi wajib juga nih bagi teman-teman yang sudah melakukan cara-cara atau mengikuti video saya tetapi belum berhasil, karena di video saya juga itu tidak ada cara pemandian. Jadi di sini saya akan memandikan dan langsung mempraktekannya buat teman-teman nih. Untuk memandikannya bebas. Nah, caranya seperti ini. Ini untuk meningkatkan reproduksi juga ya teman-teman. Jadi hormon reproduksi itu agar stabil, karena apalagi ini merpati betinaan saya usianya masih sangat terlalu muda, masih belajar bertelur. Jadi ya wajar kadang telat. Nah, untuk memandikannya cukup seperti ini. Nah, ini udah cukup. Nah, seperti ini. Jadi ini selain untuk meningkatkan birahi, juga untuk memperbaiki reproduksinya. Jadi barangkali ada yang keganggu atau kekeringan di dalamnya, itu bisa banyak sekali faktornya. Nah, terus setelah itu dijemur seperti ini teman-teman. Nah, usahakan penjemurannya itu ada bebatuan kecil ya, seperti ini saja nih. Nah, ya kan. Terus jangan lupa jantannya juga. Nah, ini untuk jantannya juga untuk biar nafsu kawinnya itu bertambah juga. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan merpati betinaan saya, dia langsung makan bebatuan. Nanti setelah sore hari saya kasih terasi teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Ini bagus untuk kedua merpatinya. Namun untuk kalau jantan, saya pribadi itu tidak memberikan terasi, hanya memberikan grit saja. Nah, seperti ini. Wis, kaget. Nah, ini terasinya nanti diberikan sore hari teman-teman. Setelah makan, menjelang istirahat atau menjelang tidur, teman-teman bisa memberikan terasinya itu 1 butir saja. Jangan terlalu banyak, karena teman-teman biar merpatinya cepat bertelur. Jadi teman-teman memberinya semangat terlalu banyak, itu nggak baik juga untuk merpatinya. Alhasil nanti si merpati ini bakalan mengeluarkan kembali terasinya, bisa jadi muntah kalau kebanyakan. Jadi jangan terlalu banyak. Yang penting 1 butir itu teratur setiap hari, usahakan sampai habis segini. Nah, biasanya selang waktu setelah dimandikan seperti ini, selang waktu 1 minggu itu biasanya langsung bertelur. Nah, untuk grit sendiri, nah ini nih, saya langsung praktekkan. Tapi saran saya itu yang lebih baik atau lebih bagus itu yang alami seperti ini teman-teman. Nah, pengumbaran juga itu juga memicu reproduksi si merpati betinanya itu meningkat. Jadi usahakan diumbarlah 1 jam, dilepas bebas. Diumbar itu dilepas bebas teman-teman, biarkan dilepas bebas. Nah, ini juga nih yang di luar nih, nanti saya kasih nih. Tuh, dia makan teman-teman. Jadi ada rasanya kalau ini. Nah, Bang, merpati saya ini enggak mau grit. Jadi jangan memaksakan. Biasanya merpati dengan sendirinya instingnya itu ketika mendekati masa bertelur atau lagi ngandung telur, itu biasanya dia lebih lahap makan gritnya teman-teman. Cuman yang paling bagus itu bebatuan. Nah, di sini saya akan jelaskan nih kenapa harus pakai terasi. Nah, di sini terasi ini berfungsi untuk menghancurkan, melunakkan biji-bijian teman-teman. Jadi membusukkan makanan yang ada di tembolok merpati. Jadi semakin cepat pencernaan si merpati, baik jantan ataupun betina, itu memicu merpati tersebut berproduksi. Kenapa? Karena insting merpati jika makannya tercukupi, terus nutrisinya cepat didapat oleh si merpati, maka instingnya itu akan bertelur dengan sendirinya, hanya untuk melunakkan biji-bijian. Jadi prosesnya itu pencernaannya itu berjalan lebih cepat kalau teman-teman sering memberikan ini. Nah, nanti alhasil itu si betinanya itu nafsu makannya juga akan meningkat. Terus juga pencernaannya juga akan berjalan dengan baik.
kalau teman-teman memberikan ini. Jadi ini hanya untuk melunakkan biji-bijian teman-teman. Jadi yang di dalam tembolok itu cepat lunak, terus dibantu dengan grit. Nah, fungsinya grit sendiri ini untuk menghancurkan. Jadi mengaduk, istilahnya kalau kelihatan sih itu mengaduk dalam temboloknya. Jadi sehingga biji-bijian itu cepat hancur. Nah, terus diserap oleh si merpati jauh lebih cepat ketimbang kita tidak mensiasatinya dengan ini terasi terus dengan grit. Kalau hanya sekedar kita biasa-biasa saja, ya alhasil merpatinya itu bakalan ya biasa-biasa saja. Jadi nelur juga nggak bisa secara teratur, nggak bisa konsisten. Jadi setelah bertelur pun teman-teman tetap memberikan grit, tetap memberikan terasi. Apalagi merpati betinaan ini yang kita mainkan atau kita geber ya, kita klepek itu namanya. Kalau di balap itu namanya klepek, kita geber. Itu wajib teman-teman memberikan ini walaupun merpatinya sudah bertelur. Kenapa? Karena untuk berikutnya, telur berikutnya setelah kita cabut telur, terus kan merpati harus reproduksi lagi atau bertelur kembali agar giringnya itu bagus. Jadi teman-teman harus lakukan juga sama persis kayak teman-teman melakukan merpatinya itu ketika teman-teman merpati betinanya itu mau bertelur. Nah, jadi itu cara saya mengatasi merpati betinan yang tidak bertelur, macet bertelur, tidak teratur. Jadi insya Allah walaupun tidak memakai grit ya, ini hanya memakai terasi, insya Allah modal 500 perak ya, merpati kalian itu bakalan rutin bertelur, lancar bertelur. Jadi syaratnya itu harus rutin. Terus setelah bertelur pun teman-teman harus ngasih ini juga. Jadi jangan mungkin kebanyakan dari teman-teman setelah merpatinya bertelur terus teman-teman memberhentikan pemberian terasi, grit. Nah, jadi itulah penyebabnya. Jadi kedepannya nanti lama lagi, macet lagi. Cuman ini tidak berlaku untuk merpati pijikan yang masih belajar bertelur ya teman-teman, karena saya sendiri pun belum menemukan caranya gimana untuk merpati pijikan nih. Betina pijikan memang agak susah teman-teman kita ngontrolnya itu. Jadi kadang 1 minggu, kadang nanti agak telat, nanti 1 minggu lagi. Nah, ini udah 1 minggu nih belum bertelur, agak telat nih karena wajar juga masih pijikan. Terus proses kawinnya juga masih belum baik karena si betinanya itu di kakinya mengalami pembengkakan. Saya juga nggak tahu itu kenapa. Jadi ketika proses kawin gagal terus, kebanyakan gagal. Ya itu yang mungkin menjadi penyebab dia lama bertelur. Jadi teman-teman kalau merpatinya sudah terpantau kawinnya lancar, terus kawinnya bagus, terus tidak si betinanya ini tidak bertelur, usahakan, saya sarankan memakai cara yang ini ya, yang saya sudah jelaskan di awal video. Terus ketahui dulu merpati baik jantan atau betinanya ini masih berproduksi atau tidak. Kalau terlalu tua pun ini akan agak lama sedikit. Jadi kuncinya kita harus bersabar. Cuman kebiasaan saya itu kalau sudah terapi seperti ini, insya Allah 1 minggu itu langsung bertelur. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman harus rutin. Nah, oke, mungkin segitu saja teman-teman video kali ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan merpati kalian ini cepat bertelur. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.